Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kajian subuh pada hari ini akan disampaikan dengan hormat saya belum sekali dan kepada beliau dipersilakan untuk menyampaikan kajian seluas-luasnya dan setinggi-tingginya. Ini kami silakan para adik sekalian, para ibu-ibu kita demikianlah dari kami pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, innama ya'muru masajidallah man amana bil wajibin akhir. Qala Rasulullah SAW, salatul jamaah yang min salatul fardhi bisa istri darajat. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Mohar yang mungkin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah di bulan Jumat itu awal masih Allah beri kesempatan kita hadir sholat berjamaah dulu dalam kajian majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah Bapak Ibu dari rumah ke rumah Allah angkat satu derajat, Allah hapuskan satu dosa, Allah berikan satu pahala, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. 3 hari yang lalu ada salah satu jamaah kajian itu di Masjid Nurul Jannah, Pak Haji Rustam Effendi. Beliau itu termasuk akan rutin di situ Rebu subuh. Jadi di belakang Masjid As-Sajadah. Beliau itulah perantara yang menghubungi aku kajian isi khutbah ini. Kemudian sholat maghrib jadi imam Bapak Ibu. 42 rakaat sujud memang kita langsung meninggal. Pak Haji Rustam Effendi, lorong buku, sekarang lagi viral itu videonya mana-mana. Nah, harapan kita Bapak Ibu, mudah-mudahan jamaah Al-Kohar, apalagi yang masih sepuh, umumnya seluruh jamaah kita ini, ketika wafat mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Ada jamaah iman nih. Ustaz, itu termasuk husnul khotimah dan termasuk arti husnul khotimah itu meninggal dalam keadaan baik, ditutup dengan baik, meninggal dalam keadaan sholat baik dan baik. Cuman kalau lepas surga neraka telah ini kan pembahasan husnul khotimah. Ya, ada juga kan pikirannya langsung surga neraka dulu, tapi ada hisab dulu. Ya. Cuman mudah-mudahan mungkin Masjid Al-Kohar ini dari dulu sampai sekarang jamaahnya tambah rapi. Alhamdulillah. Ini ciri-ciri mudah-mudahan ahli min ahlil jannah, termasuk ciri-ciri ahli surga. Amin ya rabbal. Apalagi ibu di belakang tuh muknahnya saja telah hampir seragam kali gitu. Kalau bapak-bapak ya. Salawat serta salam kami bagikan kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, Bapak Ibu, kita mulai lagi ingatkan. Ya namanya pikir itu diingatkan. Faslun bil qurbi wal wudu
Wa furudul wudu sibatu asya. Di dalam wudu Bapak Ibu ngaku diingatkan karena kata Rasulullah SAW miftahul jannati as-shalah wa miftahus shalah at-tuhur. Kunci surga adalah sholat dan kunci sholat adalah bersuci. Makna nak sah sholat itu Bapak Ibu kalau wudunya toharohnya dah suci. Bahkan ada yang niat tempat niat wudu salah meletakkan. Beda membasuh dengan mengusap tidak tahu. Maka penting diingatkan lagi dalam bab wudu ada 6. Ahaduha an-niyatu wa haqiqatu syar'an khususai muqtaranan bil fi'lihi indal ghuslil wajhi. Jadi dalam niat wudu ini Bapak Ibu, rukun yang pertama yaitu niat khususai muqtaranan bil fi'lihi berbarengan dengan pekerjaan indal ghuslil wajhi, waktu membasuh wajah. Air jatuh di wajah, niat berbarengan dalam hati. Yang dilapaskan sunnah. Kalau di dalam kamar mandi, jangan dilapaskan. Tapi kalau di luar kamar mandi, Bapak Ibu disunahkan dilapaskan. Kemudian wudhu di dalam kamar mandi itu makruh. Inilah bertahun-tahun wudhu di kamar mandi itu lah. Buatlah keran sikot di luar kamar mandi seperti di masjid. Nah, ya. Kamar mandi, WC, di luarnya buat keran, di rumah buat pula itu sikot untuk wudhu. Walaupun sah wudhu itu, tapi perbuatannya itu makruh. Sah wudhunya, tapi perbuatan wudhu di dalam kamar mandi, baitul khala, mirqat, hukumnya makruh. Kalau perjalanan di rumah makan atau di rest area ada tempat wudhu, harus wudhu di kamar mandi, oke lah sesekali. Rumah gitu Pak, Bu, Madinah tiap pagi makruh terus dia wudhu. Jadi sini ke depan kalau baca yang belum ada khusus tempat wudhu di luar kamar mandi, segera dibuat waktu. Makruh itu perkara yang tidak disukai, bukan tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa itu namanya mubah, wajib, fardu, mandub, sunnah, mubah, makruh, haram. Cuma kita ini kalau mengartikan makruh itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu mubah, bukan makruh. Wajib, kita tahu gak dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan disiksa. Sunnah, mandub, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan. Nah, masih diingat ya, alhamdulillah. Ukir dulu, ya. Sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan di apa-apa boleh bilang. Bukan. Sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan lain apapun, tidak disiksa atau rugi. Jadi jemaah ngertikan sunnah tidak apa-apa itu belajar usul fikih. Tanya dengan ustaz-ustaz materi lain, ustaz yang lain. Di dalam usul fikih itu pengertian sunnah itu baku, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak disiksa atau rugi. Bapak Ibu sholat berjamaah di Masjid Al-Kohar 27 derajat, di rumah cuma 1. Itu pun 1 derajat tuh kalau busuk. Kalau kita busuk itu semuanya rumah. Tangi galet busuk. Ya. Banyak keluh juga. Yang ketiga mubah. Mubah itu dikerjakan ataupun ditinggalkan lain apapun lain sabu, tidak mendapat pahala, ya tidak juga mendapat dosa. Apa contoh mubah? Makan, minum, kemudian tidur setelah zuhur. Yang sunnah itu tidur sebelum zuhur, namanya kailula. Itu sunnah. Kalau gitu lebih banyak tidur habis
zuhur. Kalau bulan puasa itu kan cuma habis zuhur. Tiap waktu, kemudian subuh tidur, jam 9 tidur lagi. Jadi tidur yang sunnah itu tidur sebelum zuhur. Gila pensiun tuh nah. Tidur sunnah lah. Kira-kira jam 11 jam tidur tidak sunnah itu. Kalau yang habis zuhur ini mubah. Dan beda Pak Bu, kualitas tidur sunnah dengan tidur mubah. Kualitas tidur kamu sebelum zuhur dengan tidur habis zuhur. Kalau yang sebelum zuhur fitnah salat tahajud ini sehat ya. Kalau yang habis zuhur itu biasa saja, cuma menghilangkan penat saja. Ya. Kemudian yang ke berapa itu? Keempat, makro ini ditinggalkan mendapat pahala, ditinggalkan tidak disiksa. Ya, ditinggalkan mendapat pahala, dikerjakan tidak disiksa atau rugi. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kalau baca kurangi perkara makruh. Ja'a rajulun ilal masjid wa yaqulu as-sawmu wal basun mal lam yatba. Ada sahabat datang ke masjid wa yaqulu as-sawmu wal basun, makan bawang merah, bawang putih malam dia tebak belum dimasak. Berarti lalapan itu zaman Rasulullah itu ada sahabat makan lalapan bawang merah, bawang putih belum dimasak. Begitu datang ke masjid, terciumlah oleh Rasulullah bau bawang. Ukhruj anta fa innal khamka alza. Kata Rasul, keluar dari masjid karena bau mulut kau itu tidak menyakiti malaikat jamaah yang ada di masjid. Gara-gara makan bawang merah, bawang putih. Sekarang banyak yang lebih parah daripada bawang merah, bawang putih. Dan petai, jengkol, kabau, ada yang parah lagi. Cuma jarang ada laham. Nah, ya. Laham ya, masih ada laham. Laham yang gawat dibuat. Jadi itu makruh. Jadi bapak ibu ngaku makruh tidak disukai. Lantau kondangan di Islamic Center, nak sholat zuhur di Islamic masih lalapan makan, makan jengkol, lemak dikit saru di Tuhan. Allahu Akbar. Pas sedang sujud apa yang kata kiri kanan kiri alat kebusuk mulut bapak ini. Makanya makro. Nah salah satu makro tadi wudhu di dalam kamar mandi. Paham? Kalau mudun apa mudun? Makro apa sunnah? Wajib. Ada yang wajib ya? Makro kalau aku pribadi itu merokok, itu mudun. Makro, walaupun ada yang mengharamkan, kalau aku lebih ngambil pendapat makro daripada haram-haram, tahu-tahu mudun malah dosa gitu. Makro saja kalau lebih mudun ya. Kemudian yang terakhir jadi niat tadi bapak ibu waktu basuh air di wajah. Tidak boleh sesuatu yang mencegah karena rukun yang kedua bapak ibu ya ghuslul wajhin, membasuh wajah. Niat itu kalau digabungkan nawaitul, bukan nawaitu, karena nyambung kali lam. Nawaitul wudu'a kalau kita wasolkan. Kalau kita kan biasa nawaitu kan diwasolkan itu nawaitul wudu'a karena kita wasolkan. Kecuali kamu wakafkan nawaitu al-wudu'a beda lagi. Tapi kalau diwasolkan nawaitul wudu'a yarokil hadasil asghari fardhol iqtala pas basuh wajah. Kemudian dalam membasuh wajah ini bapak ibu tak boleh mawarni. Apa mawarni? Mencegah nyampai ke kulit, cat, terserah apalah, dan sesuatu yang mencegah sesuatu sampai ke kulit. Kalau ibu-ibu apa ibu? Make up,
dempul. Nah, ya. Dempul dia. Ya. Itu harus sampai ke kulit, Pak. Jadi bapak-bapak kalau nak sholat Islami, bini kamu misalnya bini gitu, Pak, ya nak pakai make up, tapi nanti nak sholat zuhur di Islami, nak dak galak ya saya, Pak, kalau nak duduk lagi bini gitu. Ngaku mahal kan ya make upnya tuh. Apalagi masuk salon dulu. Terus mana? Ajo mulut udah sebelum pakai wudu lah dulu, lah kering baru pakai make up. Selama di kondangan jangan batal. Walaupun nak kentut batal apa mungkin jangan. Karena dia sayang banget make upnya daripada wudu. Ya. Itu untuk cuma model, malah tua itu ada usahanya, ya situlah ya. Jadilah ya wudu itu lah yang lebih berkah lah wudu ya. Nanti baru inilah sepuh ya. Jadi yang kedua tadi membasuh wajah. Berarti kalau ibu-ibu kalau wudu mesti basah kalau itu kalau wajah, karena jilbab kena itu di pucuk-pucuk di bawah koni ya, di jidat jauhan ini mesti kena basah sampai bawah dagu, dilebihkan dikit dalam wudu untuk membasuh wajah. Dan dari pucuk meratakan airnya itu dari pucuk. Yang afdol itu pakai 2 tangan daripada pakai gayung, lebih utama pakai 2 tangan. Jadi airnya ini yang ditumpahkan ke tangan, nah yang digayung taruh, ya itu yang lebih utama biar kita dari pucuk. Nah ya itu nih biasanya malah gayungnya yang meninggal. Ya. Jadi air yang digayung ditumpahkan ke tangan, itu yang utama. Super pakai kerak itu yang utama lagi. Karena anjurannya itu 2 tangan. Ya. Tapi kalau makan itu 2 tangan. Tangan kanan saja. Itu ini makan pempek tangan kanan, pempeknya cukanya kiri, ya makan bakwan tangan kanan, bakwannya cabenya itu lagi boleh tangan khusus membasuh wajah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Itu ini kebanyakan bukan dari tangan, lebih banyak dari siku tangan. Maka pengurus masjid kalau baca dikasih lagi sambungan keran itu yang bentuk sawar-sawar yang kecil-kecil itu digenci kemana-mana. Lebih lemah itu dulu kalau yang dia tinggal paling 10.000, 5.000 itu harganya. Cuman memang kawin itu tuh paling 2 bulan rusak ganti ya. Kadang pengurus ini ngomong cuman bukan pengurus alkohol ini, bahasa alkohol ya. Apalagi pengurus baru bukan pengurus Islam ya. Itu kadang-kadang alat belikan Ustaz, cuman rusak terus ulah dikawin itu belikan stok gimana juga. Jadi lebih terarah bahannya itu. Ada kan pernah kan yang wudu yang dikasih sawer yang karet itu ya, nah yang sarikana itu diperhatiin lemaknya Pak, jadi kemana-mana. Ini kalau pakai keran langsung itu atau disambut selang, muncrat kemana-mana. Yang duduk kiri kanan, itu bahasa gak boleh cipratan. Ya, itu lebih nyaman dari yang ini, dari siku daripada dari tangan. Padahal sunnahnya dari tangan. Ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ibu-ibu terutama kalau bapak-bapak masih dalam, ibu-ibu pakai pakaian nak ke Palembang, nak perjalanan jauh, pakailah pakaian yang pacak digulung. Kadang pakai pakaian yang agak ketat atau digulung. Sedangkan nak wudu kecuali dan kalangan, ya. Jadi pacak digulung Pak, yang yang baca di gulung, nak perjalanan, nak wudu, nak sholat. Ini kadang-kadang anak gadis ini memang perhatian model itu. Jadi kalau baca suruh pakai baju yang baca di gulung. Ya, makanya ada istilah Pak,
wanita solehah, ibu-ibu wanita solehah itu kalau di luar mirip jemu Arab. Apa itu? Agak gebor-gebor pakaiannya. Tapi kalau di dalam rumah mirip jemu Barat. Nah, itu yang bagus tuh ya. Ini tuh balik kan. Di rumah lo jemu Barat, di rumah bergamis-gamis di baju-baju ya. Apa itu? Aku yang pakai daster-daster yang panjang itu ya. Jadi itu yang lebih afdol. Jadi ibu kalau perjalanan usahakan pakai baju yang agak longgar. Apalagi senam semalam di masjid muslimin Jembatan Layang ada nanya, Ustaz, mana hukum senam? Boleh. Yang tak boleh itu ihtilat. Apa ihtilat? Campur aduk. Lanang campur betina. Tapi kan latu, nanti tuh ya. Walaupun latu, Pak, mohon maaf ya. Dalam hukum syariat Islam nafsunya dikekilang. Oh, ingat laki kamu dulu lakinya dikekilang nafsunya walaupun latu. Tenagunya yang dilapor. Kalau nafsunya hilang. Jadi jangan galak tuh dia senang-senang digabungkan dengan ibu. Senang saja ya. Apalagi dia cuma di belakang tambah dia. Tidak usah dicampurkan. Lanang-lanang betina. Kasihan kadang minatnya itu senang dicampurkan. Lansia pakaian SD boleh pakai itu ya. Itu minat kemaluan kan. Bukan berarti tidak boleh senang, boleh, tapi jangan dicampur. Lanang-lanang betina. Kemudian wamasu badrosi, mengusap sebagian kepala. Dalam mazhab Syafi'i Pak, seluruh kepala sunnah. Badrosi sebagian kepala yang wajib, bukan rambut. Rosi itu kepala. Kalau rambut itu sya'run. Kalau kepala dia roksun. Jadi mengusap, bukan membasuh, mengusap. Kalau wajah, tangan, kaki ini membasuh. Kalau kepala ini mengusap, arti mengusap air yang ditampung buang. Jadi air yang kita tampung sudah itu dibuang baru diusapkan. Nah, yang diusapkan itu namanya mengusap. Jemek ini bukan mengusap, membasuh. Baju di keran ditampung sudah itu ditumpahkan. Atasan bahasa lalu kena peci, apa di sejadah ya. Mengusap bukan membasuh. Betina ibu-ibu misalkan melepas mukena susah jilbab, pacak diangkat saja, yang penting kena kulit kepala. Kulit kepala ini bukan rambutnya panjang, rambutnya yang di usui ya, di belok rambutnya dipanjang itu, bukan rambut kepala ya. Rasul bukan syahrun. Jadi itu yang wajibnya dulu ini. Kemudian wal khamis ghuslu rijlain ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki, buku lagi. Ya. Jadi membasuh kedua kaki sampai mata kaki buku lagi. Yang pentingnya ada rel kereta api pecah-pecah dan cukup itu disiram. Nanti ratukan yang Pak jemur sekarang untuk beginilah asal nyiram-nyiram saja deh kemasuk, harus diratakannya. Kalau terutama ketim sama ini di siku, jadi hati harus diratakan. Jadi kena itu, jadi cukup disiram. Kemudian yang terakhir rukunnya dulu sunai. Yang terakhir as-sadis tartibu fil wudu, tertib itu berurutan. Jadi ada 6 rukun dalam wudu. Yang ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Silakan Bapak Ibu. Apa telinga itu? Telinga itu sunnah, bukan wajib, sunnah. Tapi kalau kita basuh telinga itu Pak ada beberapa versi dalam kitab Al-Mu'in. Yang abdul itu bima jadidin, gunakan air yang baru setelah mengusap kepala, baru kuping dengan air yang baru. Tapi pacak dulu digabung,
musafala langsung kuping nyambung. Ya, ada yang model ini pas musafala langsung dimedikan. Ya, diusapkannya langsung. Tapi kalau yang abdul itu ya dimakin jadiin dengan air baru, bukan digabung dengan pala. Tapi sah yang ini tadi kuping tadi. Tapi yang paling abdul itu yang ghuslul uzunain dimakin jadiin, membasuh kedua kuping dengan air yang baru. Berarti ngerti, paham ya? Yang lebih utama itu. Ada yang lain Bapak Ibu silakan. Ya silakan. Doa setelah wudhu sunnah, bukan rukun. Yang rukun itu niat, paham ya? Yang rukun niat. Kalau doanya hukumnya sunnah, tidak berdoa masih sah. Tapi lebih utama paham ya? Yang lain, lanjut. Awal sah tadi, wudhu itu sah, makruh tadi kan sah, tapi perbuatan kita itu tidak disukai. Mama anda di hotel pak, nah wudhu di mana gitu? Mana nyari masjid ke luar budaya, tak sholat tahajud misalnya ini, paham ya? Tapi kalau kamu beda pak, jemaah ahli masjid mu'allaq qatun bil masajid. Hati orang yang sudah diikat oleh Allah dengan masjid dengan tenang kecuali sholat di masjid. Nak di hotel mesti nyari hotel kira-kira di mana lah nanti sholat berjamaah. Itu jemaah terikat dengan masjid. Azil la yazilu illa min zil. Tidak ada golongan yang tidak dapat naungan kecuali naungan Allah. Salah satu orang ar-rajulun mu'allaqun bil masajid. Salah satunya jemaah yang dapatkan naungan pada hari tidak ada naungan, yaitu orang yang selalu mu'allaqun bil masjid, terikat dengan masjid. Nah itu kalau di hotel itu pikirkan nyari hotel itu kiri-kiri yang dekat dengan masjid, nyari wisma yang dekat dengan masjid, kontrakan yang dekat dengan masjid. Jadi seandainya memang daruratnya kita begitu di hotel dari sah, bukan dari sah, tapi makruh, paham ya? Apa? Boleh musolanya, sholat di musolanya. Cuman tidak usah di kami kemarin ada di iklan-iklan begitu di hotel apa? Ada hotel di situ, nah ya. Pas ini nak sholat maghrib itu nanti cuman kami berdua sama studi sehotel besar itu. Nanti yang nak pikir sholat di musola bang ngeri sedap tengoknya. Saya tidak pernah dipakai jarang ahli hotel berbunyi masjid ya. Lemah lagi di kamarnya, nak turun naik itu mungkin malas. Tapi jadi, paham ya? Sah, sholat di musola yang disiapkan hotel. Tapi yang lebih abdul lagi masjid. Yang lain Bapak Ibu? Ya, jangan. Dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu, perbedaan laki-laki dengan perempuan itu di situ saja. Mana posisi kita tegak seperti itulah sujud. Berdiri sibrun sejengkal, keting itu sekilan Pak jaraknya. Itu juga ketika sujud. Waktu takbiratul ihram tangan kita sejajar dengan kuping untuk laki-laki. Pas sujud itulah boleh dirapatkan. Jadi posisi ketingnya laki-laki itu abdolnya dibuka, bukan dirapatkan. Betina malah dianjurkan dirapatkan. Itu perbedaan sholat laki-laki dengan perempuan. Paham ya? Jadi itu yang lebih abdol, posisinya dibuka, bukan dirapatkan. Untuk laki-laki, untuk betina dirapatkan yang lebih utama betina dirapatkan. Itu perbedaan sholat laki-laki dengan perempuan. Yang lain,
Dasar la sholata liman lam yaqra bi umil Quran. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca umul Quran Al-Fatihah baik imam makmum dalam mazhab Syafi'i. Nah, beliau ini Bapak Ibu mengikut misalnya sholat, kemudian sholat isya, zuhur, asar kali jamaah, yang misalnya maghrib yang rakaat ketiga, isya rakaat ketiga 4. Kok cepatnya imam? Itu baru baca alhamdulillah. Imam dah ruku. Apakah kita ikut ruku dengan imam? Tidak, wajib menyempurnakan. Paham ya? Disempurnakan. Biarlah walaupun agak ketinggalan. Ya penting jangan kalau kita lambatnya, itu dia gedang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi imam itu dulu ya agak cepat, paham ya? Lagian dulu bapak-bapak ibu, kalau baca imam-imam kita di Al-Quran jangan terlalu cepat. Apalagi lah banyak suku-suku ini ada yang asam murah, relatif, selalu nih cepat-cepat ya Allah, selalu ya. Jadi santai saja, paham ya? Jadi apa? Sempurnakan dengan kadar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada waktu cerita. Apalagi diwakafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dulu. Alhamdulillah. Tarik nafas. Ini cepatnya. Apalagi sholat tarawih. Ngebunnya kan? Paham ya? Jadi untuk kita yang dilepas imamnya, untuk kita wajib menyempurnakan. Beda halnya dengan masbuk telah datang. Kalau bapak ibu telah datang ke masjid, sampai di salah satu masjid ternyata imamnya lana ruku, itu baru selesai takbiratul ihram, sampai baca bismillah, imam lah ruku, wajib ruku, Al-Fatihah itu ditanggung imam khusus untuk subuh. Kalau yang ikut dari awal dibaca harus menyempurnakan. Ada yang lain? Silakan. Ibu-ibu ada? Ada, bapak. Jadi ini belakang dia. Apa yang harus jemaah lakukan dalam posisi imam itu salah? Kata macam ini, kami pernah menemui sholat asar itu di Jakarta. Kalau imam ini, nah sekarang apa yang harus dilakukan imam? Bapak Ibu, imam mengingat makmum mengingatkan imam ketika imam salah dengan mengingatkan tasbih. Tasbih, paham ya? Tapi membaca jahar di tempat sholat yang sir, mengesirkan sholat di tempat yang jahar, hukumnya makruh masih sama. Biar kita paham. Bab sholat yang termasuk sunnah-sunnahnya itu diantaranya wajah fi maudhi'i wa sir fi maudhi'i. Mengeraskan sholat di tempat yang keras, mengesirkan sholat di tempat sholat yang sir. Zuhur asar sunnah yang sir. Ini malah dijabarkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Rukat imam nih. Subhanallah, subhanallah. Jadi kebapak kalau kita paham, imamnya langsung introspeksi, paham ya, introspeksi. Ini kejadian ada Pak Junaidi cerita dengan aku. Kata bapak itu, aku pernah Ustaz mengikut salah satu ada acara di luar kota, kondangan pas zuhur, rupanya pengurusnya jarang sholat zuhur asar, tahu di maghrib bisa Jumat ulang. Kali ini kita dia menjadi makmum, kita disuruh imam, kita dikawal, kita bukan jumlah tempatan. Lanjut bapak, kamu saja jumlah tempatan, kami musafir. Maju bapak itu, begitu ini baca ini dikeraskan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, kata dia dari pasar. Bapak ini kerasa dia tidak kena. Kenapa aku tidak pasang bahasa Bismillah kan? Akhir Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, mulai dirukan. Awas kalian Bismillah, Subhanallah, Subhanallah ya. Betul, begitu dia yang ketiga kali Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah.
langsung olehnya Pak di ngomong dia senang kalau kamu jadi imam gara-gara itu paham memang payah Pak jadi paham itu sholat tak berjamaah ada cuma pai sholat dewean ke masjid kita nak ikut berjamaah kita tempat belakang boleh kamu nampak dari dalam sembahyang saru Pak jadi cuma paham tuh repot gitu ya jadi tetap ingatkan subhanallah kalau dia teruskan ikut saja masih sah apa ya ikut terus masih sah sekarang kembali oke lah yang itu tapi bapak ikut di rumah buktinya pas datang ke masjid Al-Kohar sholat di rumah disirkan maghrib isya subuh sirkan tidak sih padahal makruh pula walaupun di rumah tetap dijalankan ini deh maghrib isya subuh ada tamu dan di masjid ada halangan hujan lah disirkan sirlah itu makruh lah itu kan ada tempatnya disunahkan tetap dijagarkan dikeraskan betina ada pembahasan kalau ibu-ibu di rumah itu cuma ada mahram dijagarkan Bu tapi kalau di rumah itu ada selain mahram termasuk adik ipar kakak ipar itu bukan mahram nah itu tidak boleh dijagarkan disirkan tapi kalau di rumah itu cuma mahram galem maka dia dijagarkan maksud jaga sini bukan teriak-teriak dilapaskannya sama lah dengan kita dari bapak-bapak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin inilah jaga bukan teriak-teriak cuman praktik pada terade maghrib sesuatu di rumah sirap jaga ngaptu suruh tadi ribut bagian kita di rumah disirkan padahal sunahnya jaga jadi dipaham ibu-ibu yang selama ini sholat galak sir-sir maghrib isya subuh lagi berhamil masjid sunahnya dijaga. Lagi yang lain? Oh ya, Ustaz, mohon penjelasan tentang ukuran atau batas ayat yang dibaca oleh imam. Karena imam itu ada yang membaca ayatnya panjang banget. Terima kasih. Surat yang dibaca imam Pak yang jamaah ngapa Rasulullah SAW kalau beliau jadi imam mesti noleh dulu ke kiri kanan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamam sholat min iqamis sholat dikinai ada yang sakit, ada yang asapuran, ada yang tidak tahan lagi lama maka imamnya mutawasid. Apa mutawasid itu Bapak Ibu? Sedang-sedang saja bukan kata keempat memberi Ustazullah tadi yang panjang subuh tadi katanya sedang saja jangan terlalu panjang memang tak ada Pak dalilnya silakan kalau ada menemukan hadisnya ayat-ayat yang menunjukkan panjang ketika berjamaah memang ada justru yang ada itu pendek cuman ada catatan di suatu masjid ada jamaah lebih nyaman kalau imamnya agak panjang ya ada Pak jembatan layang imam gonjol as-sajadah imamnya malah habis Quran pengen makmumnya diasulkan KPR itu pengen jamaahnya malah imamnya agak panjang jamaahnya hampir rata-rata jamaah pensiunan itu ya tapi memang hendak jamaah tapi kalau ada jamaah protes ada itu kurangi bahkan di dalam hadis sahih di dalam kitab Riyadhus Shalihin Rasulullah lagi jadi imam ada terdengar suara anak-anak nangis maka Rasulullah SAW langsung merukuk setelah sholat Rasulullah sampaikan aku khawatir gara-gara kepanjangan jadi imam tadi laju ganggu sholat ibu yang di belakang itu dasarnya salah satu boleh penting sholat berjamaah di masjid itu paham ya jadi intinya ibu umumnya sedang saja cuma kita paksa namanya juga lain-lain ya kadang apalah ini memang itu itulah dia tahu ya maksudnya paham intinya jangan terlalu sedang-sedang saja sedang-sedang mutawassit subuh asar yang afdal biasa dibaca al-kabirun sama al-ikhlas ngaku Pak zuhur asar jangan lebih banyak termasuk ulama
lebih banyak zuhur asar baca al-kafirun dengan al-ikhlas. Al-kafirun rubuhu minal Quran, pahalanya seperempat Al-Quran, 7 juz setengah. Rekat kedua baca al-ikhlas, pahala al-ikhlas itu sulusu minal Quran, sepertiga Al-Quran. Makanya jadi yang calon itu biasanya zuhur asar mesti al-kafirun al-ikhlas, pahalanya besarnya itu. Kata bapak-bapak, memang itu dia, ini kami baca selama ini. Alhamdulillah berarti. Yang salah ibu-ibu ini banyak, kita baca selama ini. Mulai dari balik sampai sekarang, memang itu terus ya. Alhamdulillah berarti. Zuhur asar. Maghrib, Rasulullah kalau maghrib sangat dan terlalu panjang. Memang dalam satu riwayat itu ada surat At-Tur, tapi tidak disempurnakan. Ya. Jadi Bapak Ibu, maghrib justru yang dipanjangkan itu apa Bapak Ibu? Isya, bukan subuh. Isya yang malah agak dipanjangkan. Ya, isya kan panjang waktunya. Ya. Subuh mutawasit, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Tapi tadi balik kaidah apa? Kalau di suatu masjid lebih senang jamaahnya dipanjangkan, panjangkan. Kalau di situ senangnya sedang. Makanya kalau kita jadi imam, tanya udah jemput tempatan. Di sini makmumnya lebih senang pendek apa? Sholat tarawih Pak. Kalau pribadi muda perhatikan, kalau bilalnya fadlan minallah wa ni'mah. Ini hobi yang kami di lapan-lapan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu minat dari Bilal. Bilalnya fadlan minallah wa ni'mah. Ya, tapi kalau yang cepatnya, kalau kita mau ini boleh cepat ini di sholat imam tadi. Tapi alim jamaah. Ini mobilnya cepat ini, berarti cepat tuh imam. Kode itu dari Bilal. Jadi kita yang dari Bilal itu lemah apa ngebut. Kalau ngebut berarti disuruhnya ngebut gitu ya. Yang lain, silakan Bapak Ibu. Yang lain, silakan. Al-Fatihah itu surat. Memang seperti itu. Silakan buka Musaf Ifa, ya, Musaf yang lain. Memang setelah Al-Fatihah ke surat itu memberi kesempatan jamaah membaca surat Al-Fatihah. Memang itu imam-imam kita kalau bacanya yang Al-Qur'an muncul jeda dikit untuk kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Aslinya lebih panjang lagi itu, cuman tidak umum. Karena kita ini Pak Ilal Al-Quran pastami'u, ketika imam baca surat itu dianjurkan kita diandingkan bacaan imam. Ini memang ada ngandingkan kita juga baca Al-Fatihah, makanya diunjuk jeda untuk kesempatan jamaah baca Al-Fatihah. Ya. Ada yang lain? Wasunanuhu, sekarang sunah-sunah wudu. Ahadua tasbiyah membaca bismillah. Tapi tadi kalau di dalam kamar mandi jangan diucapkan dalam hati. Arti dalam hati itu tidak dilapaskan, cuma itu di dalam hati dilapaskan. Bismillah. Kalau dilapaskan itu dalam hati itu tidak diucapkan. Ya. Sama lah baca Quran. Waktu kali bapak-bapak ibu-ibu hatam Quran mulai bulan Ramadan sampai sekarang. Ada ilah hatam. Ada ilah hatam. Ada teman sikap dulu. Nah, ya. Tapi kalau bulan Ramadan banyak yang hatam, banyak. Arti yang 3 kali. Mana cara baca dalam hati Pak Ustaz? Ibu dalam hati, mantap senang. Tinggal tunjuk saja dulu. Dalam hati, dilapaskan. Itu baca dalam hati. Mana mau tunjuk-tunjuknya? Ya, baca dalam hati. Ya. Jadi baca Bismillah sunnah. Kemudian wawasul kafain. Kau lagi dekholim al-inah. Membasuh kedua tangan sebelum berwudu. Jadi Bapak Ibu cuci udah, basuh udah tangan itu sebelum wudu. Jangan langsung nawaitu doa. Hari ini kemana tangan kita tidak tahu, Bang, percaya buku. Apalagi malam hari.
Inaklah CCTV di rumah teman tanda malam-malam tuh. Makanya sunahnya di basuh budai. Langsung ya itu dulu aja. Kemudian wal madmadok, sunah berikutnya madmadok, kumur-kumur. Syukur-syukur gosok gigi. Karena Bapak Ibu ada asal itu bekas makanan minuman yang nyangkut. Ya. Itu bisa di kondangan Islam Center. Nak sholat zuhur, kumur-kumur dulu nih. Syukur-syukur bersiwak atau gosok gigi, hilangkan sisa-sisa yang nyangkut. Dulu takutnya rendam tadi masih bisa dikit, nyangkut. Dan di 2 rakaat terlepas, dibuang terus ditelan batal. Ya. Serba salah ya. Makanya jangan sunahnya di dapat kumur ya. Kopi, teh, susu, jus. Kadang-kadang yang nyangkut di gigi. Pas sholat masih terhasil minumannya. Nah itu baik, nggak ada membatalkan sholat. Sunahnya kumur. Wal istinsak. Apa istinsak Bapak Ibu? Ya. Masukkan air ke hidung, diisapnya sampai kening kita, kepala kita sakit, berdenyut di kepala itu. Itulah kurang sunah Rasulullah. Jemaah yang gurah seperti ini, ya sunah istinsak. Kalau ini kan musim flu ini, ya. Kalaupun kena flu dekat parah ini, dan insya Allah dikelami. Waktu kopi itu insya Allah tidak berubah. Maksudnya istinsak, disedot yang banyak sampai kepala itu sakit. Hilangkan lendir-lendir di hidung, ya. Itulah termasuk kurang sunah Rasulullah. Misalnya, kalau kurangnya madu dimasukkan atau ada cairan dimasukkan, keluar dari lendir. Tapi salah satu sunah Rasulullah istinsak, isap banyak ke hidung, diisap, tapi bukan ditelan, diisap, dibuanglah sakit, dibuang memang sakit telan, mandi di sungai masuk hidung itu sakit dan malu. Nah itulah sunah, ya. Insya Allah Bapak Ibu sehat. Dan memang Bapak Ibu bulan ini, dari bulan kemarin itu sampai sebulan ini banyak niat di Batu Raja Timur meninggal. Ada nggak yang di sini meninggal? Ya di sekitar kita ada kan, baru 1-2 ya baru meninggal juga. Jadi banyaknya Pak di Batu Raja Timur banyak yang meninggal. Sampai pas kami keliling, anak yang bungsu itu nanya, Abi, apa? Kok banyaknya yang masih TK itu banyak yang katanya bendera hijau meninggal. Kenapa banyak yang bendera meninggal? Nah itu malaikat mencabut nyawanya dan keliling di Batu Raja Timur. Woi, jawab pula tanya bungsu nangis itu. Apa katanya? Bi, kapan ingin ke rumah? Lo, belum siap rumah. Jadi sunnah tadi bisa masuk ke hidung. Kemudian sunnah lagi wa masrubat dorosi, mengusap seluruh kepala. Nah seluruh kepala tadi sunnah. Kemudian wa masru jami'u sunain. Nah ini tadi mengusap kedua kuping sunnah. Tapi di sini jelaskan sohirima wa batinima bimatin jadidin, dengan air yang baru. Sohir dan batin dalam luar, berarti jari telunjuk yang dimasukkan ke dalam kuping, ibu jari jempol yang mutar ke belakang. Jadi jari telunjuk masuk dalam kuping, ibu jari yang diputarkan, ya. Jadi zahir dan batin bukan dibandingkan tuh ya. Jari telunjuk masukkan ke dalam kuping, putarkan, yang jari jempol di luarnya. Nah ini jarinya, bukan dibandingkan, paham ya? Jadi sunnah membasuh kedua telinga. Wa tahlil asabiyyatayn wa rijlain, mengusap kedua kaki, yang bukan usap, menyela-nyela kedua tangan dan kedua kaki di sela-sela. Di sela-sela ini Bapak Ibu. Nah, di sela-sela. Nah, ya. Sunnah ini keting pakai jari kelingking. Jadi jari-jari di sela-sela. Itu kadang dia nyampai. Yang ada yang kapalan, ada yang ini, makanya di sela-sela sunnah. Kemudian taqdimul yumna ala yusra, mendahulukan bagian kanan daripada yang kiri. Kalau ada jemur kiri dulu baru kanan masih sah, karena sunnah. Tapi kalau tertib berurutan, dia tahu dulukan keping baru mukul sah. Tapi kalau
kiri dulu baru kanan, masih sar sunnahnya takdimul yumna ala yusra, kanan dulu baru kiri. Ini pernah ke kina kanan kiri, nah model gini ya. Karena itu kiri mungkin kurang yakin di yang kanan tadi di basuhnya kiri, tapi sunahnya kanan dulu baru kiri. Kemudian taslis itu Bapak Ibu 3 kali. Wudhu tidak nak banyak-banyak, paling maksimal 3 kali. Rukunnya wajibnya cuma sekali basuhan. Jemaah kita ini kalau lebih berapa? 2 kali sunah, 3 kali maksimal sunah. Dia dianjurkan 4 kali. Makanya ada yang mengatakan ada Pak pendapat yang mengharamkan lebih dari 3 kalau air yang diberikan air termon, air itu air wakaf, bukan hibah. Itu yang diharamkan. Tapi itu jarang wakaf air kan, jarang wakaf hibah. Tidak sampai haram, makruh. Tapi kalau baca jangan lebih dari 3 kali maksimal. Sekali sajalah cukup. Ada banyu misalnya sebotol, segelas. Untuk rukunnya saja cukup Pak Bu, ditumpahkan ke tangan, jangan terlepas. Diusapkan ke wajah, jangan terlepas. Oh, kalau terlepas mustahmal. Jadi sekali dah cukup. Ya. Ambil lagi tangan, jangan terlepas, diratakan. Ya. Jadi jangan terlepas. Kalau terlepas yang mustahmal. Palak sekali saja bagi rambut ketik itulah. Jadi sebotol aqua sebotol inilah cukup untuk wudhu. Jemuk itu bukan sebotol 3 ember. Banyaklah yang terbuang daripada kan. Mungkin ada masjid, salah satu masjid di Kongko ini yang sistem kerannya itu kecil, ya, di masjid As-Sajadah. Kecilnya kan? Kecil, tapi maksimal. Di masjid tidak ganggu jemaah, airnya malah terarah. Nah lemah lagi di alkohol ini yang pakai sensor. Nah ya, adalah program ketua itu pakai sensor sudah ya. Jadi tempat wudhu ini pakai sensor. Ah, kan keluar begini kan. Itu lebih hebat lagi. Paling listriknya yang boros. Kalau kan ini hemat ya. Belum ada itu juga sudah belum. Kayak hotel Suri saja yang ada ya. Kalau baca minimal yang tadi, maksudnya jangan korosi ke banyu. Kita di banyak atau buang daripada dipakai. Udah banyak yang nyampah kan? Ember itu. Kalau misal 100 jemaah, 3 ember kalikan berapa ember itu? 900 ember habis statement untuk wudhu saja. Pantasan habis terus banyak di statement tuh. Menguras banyak ujung gitu ya. Kemudian mualah itu berterusan. Jangan ada kegiatan lain dalam wudhu mualah. Salah satu memutuskan mualah ini, Bapak Ibu, ngobrol. Nah, aku baca ngobrol dan wudhu itu. Habis-habis materi, aduh saja bahan untuk diomongkan. Berhentilah dulu. Kalau lagi dulu, diam benar. Kecuali keluarga rumah itu, bapak itu, lain diam saja. Cuma nanya, selesaikan dulu baru dijawab, atau sesepuh gitu. Jadi tidak dianjurkan dan dulu sambil istiqbalul kiblat, doa menghadap ke kiblat baru doa. Itulah sunnah wudhu. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Ada masalah Pak, jangan gara-gara sunnah batal yang wajib. Istinsak tadi, masukkan air ke hidung itu bulan puasa bisa membatalkan puasa. Jangan gara-gara sunnah baju puasa kita batal, tinggalkan bulan puasa tidak usah dulu. Istinsak siang hari, nanti malam jadi siangnya dosa. Ya, terus Bapak Ibu, mandi kan ada yang mewajibkan mandi itu cuma 6. Mewajibkan mandi itu cuma 6. 1, hubungan suami istri. 2, keluar air mani. 3, mati selain mati syahid. 4, suci setelah haid ibu-ibu. 5, setelah melahirkan.
Jangan salah paham. Mandi wiladah itu harus setelah suci. Bukan habis melahirkan langsung mandi wiladah itu. Mandi wiladah itu yang kelima itu mandi setelah melahirkan itu mandi setelah suci dari nifas. Kan dia habis melahirkan langsung mandi. Memang mandi wiladah itu mandi melahirkan, tapi pembahasannya itu setelah suci supaya mandi. Kalau mandi biasa, bukan mandi wiladah mandi. Ya. Kemudian apa tadi? Haid, nifas, melahirkan. Jadi 6 lagi lainnya sunnah. Jadi tidak harus mandi. Kecuali tadi masuk salah satu ini tadi hubungan suami istri ataupun keluar mani, atau yang ketiga tadi mati. Yang lainnya sunnah. Saling paham nak tiap sebelum bangun subuh dan mandi terus awam di rajin. Aku di dusun-dusun. Ya. India, di Gunung Sumbi, gitu Pak. Ya. Nak mandi sebelum subuh. Paham ya? Tapi pengalaman pribadi. Waktu kami liburan dulu mahasiswa tuh, santri-santri itu ke Gunung Salju. Jadi kita mahasiswa ke Gunung Salju. Zuhur itu Bapak Ibu wuduknya cairan salju, cairan es. Kami pernah wuduk dengan air es itu. Jadi memang cuma di dusun itu pasar lah, di kecamatan pasar. Subhanallah, wudhu terbiasa Pak. Sholat zuhur wudhu dengan air beku itu, air cairan es. Itu cuma Indonesia tahan. Langsung musuh tulang, mending kalau yang dikulkan itu baca itu. Kalau yang cairan dari salju itu langsung kaku gitu, langsung sakit sampai tulang. Tapi subhanallah, jemput di situ tiap hari wudhu itu pernah masalah. Kami mikirnya mandi wajibnya gitu, ya. Mandi wajibnya. Kalau zuhur saja minum air mandi zuhur. Mana kalau wajib dulu dari setiap dan sholat apa sampai gitu. Jadi hukumnya sunnah, bukan ini. Mandi sebelum sholat kan mandi yang dianjurkan. Tapi Pak, termasuk terapi yang paling bagus itu mandi sebelum subuh. Bagus, tapi tidak wajib, anjuran mustahab. Ada yang lain? Enggak. Ya, misalkan setiap waktu kita mengajar surah 5 waktu itu dianjurkan wudhu. Nah, kadang-kadang kalau cuma minta di masjid, umumnya dari maghrib kita nunggu isya, kita yakin kita tidak batal wudhu. Nah, mana sebenarnya sebagusnya apa kita wudhu lagi? Bapak Ibu, walladzi yaqulul wudu'a khamsatu asya, yang membatalkan wudhu itu kan 5 saja. Tapi kita ini memang tidak batal. Maghrib tadi lah di masjid, ngambil Quran, baca, ngobrol, belajar sesama jamaah Al-Quran. Kemudian isya. Kalau bapak-bapak yakinnya, ibu-ibu yakinnya tidak batal dan itu menahan hadas, tidak usah wudhu dengan itu. Tapi kalau agak-agak ragu-ragu dikit, dianjurkan tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Tapi niatnya niat wudhu biasa, jangan nawaitu buat tajdidul wudhu, bukan. Niat wudhu biasa, tapi tidak batal itu tadi. Atau misalnya kita ada kegiatan, ini kalau nak misalnya ibu-ibu pengajian, kan ibu-ibu pengajian hari Jumat ya, Jumat. Kemudian berangkat dari habis Jumat sampai asar. Nak wudhu dikirakan kali panjang, dan ibu belum batal. Tidak harus wudhu. Tapi ibu kebeletnya, misalnya ada jamaah kebeletnya nak ke kamar mandi, misalnya zuhur, maghrib bisa tadi. Yang begitu azan nak ke kamar mandi, anjurannya malah wudhu dulu, karena makro menahan hadas. Tapi tidak batal wudhu. Kata Rasulullah, "Idza lam tasma' as-saut wa ra'ayt lam yaqul." Kalau belum terdengar suara kentut atau tercium bau kentut, lam yaqul, belum batal. Walaupun ibu bunyi itu perut. Kadang-kadang perut bunyi kan? Batal Pak. Yang batal itu kalau keluar makharaja minas sulain. Keluar dari dubur satu, baik cairan atau angin, batal. Walaupun kata dikitnya, dia tahu dikitnya kita. Itu tas maksudnya. Cuma dikitnya, dia terlepasnya batal.
atau itu suami bapak ibu, tapi tercium baunya. Kamu kan kecilin bau untuk masing-masing, ciri khasnya. Oh ini batal. Ya, tapi kalau cuma ragu batal. Jadi yang pertama itu makharaja minas sidrain, sesuatu yang keluar dari kubur-kubur. Yang kedua, katakan dulu, 5 saja katakan dulu, selain itu batal. Yang kedua bapak ibu, ya, an-naumu ala ghairi mutamakin. Tidur yang selain duduk bersila. Jema duduk bersila, tidur tidak batal. Dengan catatan jangan nyender. Duduk rapat, bersila rapat, bapak ibu, jumatan, perjalanan atau badan dang tekbir, yang itu bapak-bapak dang tekbir. Ada saatnya dang tekbirnya ini. Lagi terperhatikan badan tertahan tidur, tapi duduk bersila tidak batal. Tidak batal. Tapi terbuka dikit saja ketik ini batal. Apalagi model duduk selama ini batal. Sambil nyender tertidur dan kajian sholat Isra. Aku kan sengaja dua beda ini. Maka sekalian sholat Isra, ya. Tapi tadi ada yang tertidur, tertidur, batal. Apalagi nunggu suruh pakai batal boleh, tambah batal. Jadi bapak ibu yang kedua itu tidur selain duduk bersila. Yang ketiga, zawalul akli, hilang akal. Bimajnun, gila, mabuk, pingsan, ayat, pokoknya hilang akal, batal. Yang keempat, lungsur jelma hati ajnabiyah, bersentuhan kulit laki-laki perempuan ajnabiyah bukan mahram, batal. Kemarin ada jamaah nanya di jamaah kajian, mak mana kalau nyentuh anak-anak batal dah, anak betina itu batal dah, belum balik, bambu ada kemasan. Di dalam hukum fikih itu ukuran batal itu bukan balik, tidak baliknya, mumayyiz. Kalau itulah pacar langsung ke anak itu batal. Anak-anak SD kelas 1 kan itu. Tapi kalau kelas 6 SMP kan belum balik terang, batal itu. Kalau bukannya intinya gitu, kalau kamu ada nafsu, inanya cantik ini batal, ya batal bersentuh kulit dengan perempuan yang bukan mahram. Misalnya guru biasa kan murid, misalnya cium tangan. Kalau kita kira saya ini batal, tidak usah ini saja. Paham ya? Jadi termasuk membatalkan wudhu itu bersentuhan kulit selain mahram. Satu mahram itu bapak ibu, mahram itu ada 3. Satu mahram nasab, bapak kalau laki-laki, ibu kalau tidak bapak, ibu terus ke pucuk, kakek nenek terus pucuk. Terus anak cucung terus ke bawah. Saudara laki-laki, saudara perempuan, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan, berarti siapa itu? Keponakan. Kalau tadi kan cucu, ponakan, pak mahram, ponakan. Kemudian mama, bibi dari ayah dari ibu. Tapi yang asli bawaan mama bibi bukan bibi mama atau laki bibi, bukan, ya. Ini yang memang dari nasab. Inilah mahram. Sepupu bukan mahram. Sepupu bukan mahram, batal dulu kalau sentuhan dengan sepupu. Kemudian apa yang ketiga, yang kedua mahram dulu, musaharah. Musaharah itu adalah pernikahan. Mertua dengan mantu mahram batal. Mertua dengan mantu ayah tiri, ibu tiri tidak batal, tidak batal. Paham ya? Jadi mertua dengan malah dalam mazhab Syafi'i, kalau Muhammadiyah, mazhab lain tidak batal. Suami istri mazhab Syafi'i batal. Ngaku batal? Mahram itu artinya orang yang haram dinikahi. Istri halal dinikahi, mertua yang haram dinikahi. Makanya dalam mazhab Syafi'i bersentuhan kulit suami istri batal. Dulu almarhum Pak Fahmi Asnawi, Fahmi, ya almarhum Ustaz Fahmi. Beliau itu istrinya mazhab Syafi'i, Pak Fahmi Muhammadiyah. Dia itu berebut, dia itu ribut. Jadi kalau Pak Fahmi nyentuh bininya saja udah, Pak Fahmi dia memang dia batal, dia ribut Pak. Cuma gitu, itu ribut ya. Cuma Pak Fahmi itu ribut, paham ya? Cuman dia mazhab Syafi'i batal. Kalau mazhab Maliki Pak memang itu, kalau nafsu batal, kalau tidak nafsu batal. Cuma kaidah ini pas sembahyang Allah nafsu tidak dari tentu saja. Amal itu saja. Yang terakhir, ya.
menyentuh kemaluan di mana, tapi menyentuh kemaluan tanpa menghalang. Nah, yang terakhir tadi ya, saudara persusuan, kemudian yang batalkan wudhu terakhir tadi, yang tadi menyentuh kemaluan. 5 makan minum batal dah? Dia batal, kecuali makan sambil kentut, supaya batal. Nah, ya. Terinjak kotoran najis, terinjak kotoran ayam, tai cicak di masjid batal dah? Dia batal disiram. Wudhu kita dia batal. Imam misalnya ada kotoran cicak dia batal. Wudhunya dia batal. Kalau sholatnya batal najis. Amin. Mudah-mudahan kita berdoa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil lana dzunubana wa li walidina wa sayyidina Allahumma barik lana fi umrina Allahumma barik lana fi umrina wa qadina Allahumma ansur muslimin wal muslimat fi sa'iril alam Allahumma hurmati sayyidina Muhammad Allahumma ansur hurmati sayyidina Muhammad ya Razzaq ya Rabbana ya Rabbi nasrin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita pada subuh ini. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.